lagi Bung di sini. Ini ngapain ini acaranya nih? Servis Bung. Motornya keren banget ini. Emang bisa Bung, motor langka begini diservis di sini? Ini Bisa kan dong. tahun lama ini tapi Bung. Meskipun tahun lama, tapi teknisi Aprilia di sini sudah terlatih dan partnya pun mudah didapat. Oh gitu. Ya ini kayaknya skuter-skuter yang biasa dipakai untuk hafalin track. Nah, buat hafalin track ya di Iya. MotoGP ya Bung ya. Kalau boleh tahu ini apa Bung motornya Bung? Ini adalah Aprilia SR 125 Racing Replica. Racing replika, Ya. artinya Jadi dia- ini memang grafiknya ini sudah disesuaikan dengan gaya motor balap mereka di tahun 2001 ini. mirip kayak motor RS Aprilia yang 125 ya? RS 125 itu motor pertama saya Bung. Motor pertama yang Itu, legendary. nah, suaranya pun mirip karena motor ini juga 2 tak. Ya, itu performance-nya luar biasa ya. Performanya lebih kencang daripada Ninja 250 Bung, yang Wah. lama Bung. Padahal Dengan satu- mesin yang cuman setengahnya Oke, dan juga dia 2 tak. 2 tak. Tapi ya karakter 2 tak ya Bung ya. Di awalnya itu tarikan kencang, setelah di atas Agak-agak itu ya. agak lambat sedikit. Oke, kapan-kapan kita akan bahas ini lebih detail ya. Ya. Namun kali ini tujuan saya ke sini juga karena ada undangan untuk melihat salah satu barang cantik, Bu. Ah, oke. Ya, pastinya pemirsa sudah tidak ingin menunggu lama lagi. Kalau gitu mari sama-sama kita saksikan yang Satu ini. ini. Mari kita lihat yang cantik tadi, Bu. Nah. Tapi kita lihat dulu yang versi normalnya. Oke. Ya, Jadi ini adalah Moto Guzzi V85 TT. salah satu motor yang menarik perhatian saya karena dari bentuknya, dari handlingnya. Tadi kalau dilihat sebelum ini di video sebelumnya Iya. itu mudah sekali ditaklukkan, Bu. Betul. Jadi motor ini 850 cc tapi rasa 250 cc. Dan yang saya paling suka itu suspensinya, Bu. Suspensinya. Nyaman sekali buat boncengel. Iya. Ini keenakan sebuah Moto Guzzi, memang dia lebih baik dipacu di atas kecepatan 40 km per jam. Oke. Karena itu getarannya minim sekali. hilang ya Hilang. getarannya, Tapi nggak kalau kita terasa. macet-macet, ketika kita stop and go, itu getaran ke sampingnya terasa, Bung. Iya, Karena iya. bentuknya longitudinal. Tapi pengaruh nggak sih, Bung, dengan motor yang ukurannya bisa dibilang cukup tinggi ya ini ya, karena Iya. motor adventure ya. Iya. Lalu dengan mesin yang bergoyang kanan kiri itu apakah membuat kita jadi kurang confident? Kalau saya lihatnya dibandingkan dengan rival-rival lainnya, Bung. Seperti BMW, GS, K50, 51, terus kemudian juga ada KTM. KTM. Ini posturnya yang paling, size-nya yang paling mungil, Bung. Oh, justru ini Iya. yang mungil. Oh, Paling mungil. Memang dia tinggi karena Iya. kebutuhan akan motor adventure itu ground clearance ya harus tinggi ya. harus tinggi. Iya, Tapi iya. dimensi totalnya ini bisa dibilang agak compact dibandingkan Compact, oke. saudara-saudaranya yang tadi saya bilang. Baik, Jadi itu memberikan kita rasa confidence ya, Ya. dengan dibandingkan tipe-tipe yang lain. Nah, kalau rasa berkendaranya sendiri, terus terang kalau dengan yang tidak terbiasa dengan figur mesin yang keluar seperti gini, Bung, itu memang awal-awal ada rasa sedikit aneh. Canggung ya, Bung, Canggung, Bung. Apalagi kalau kita bicara motor adventure, ketika motor itu kan sering reba ya. Ya. Ketika reba, ini duluan yang akan mengenai ya. Nah, itu Ini menjadi ya satu cukup PR. menyeramkan ya. Iya, jadi itu ada rasa sedikit ya agak-agak 50-50 antara kita yakin apa enggak seperti Jadi itu. menurut saya mungkin yang pengguna motor-motor seperti ini Iya. adalah yang sudah paling tidak ada pengalaman ya, Bung ya. Iya, Karena kalau buat beginner mungkin ya itu tadi takut Betul. lah pasti. ini saya sarankan lebih cocok ke adventure yang kebanyakan lebih ke aspal ya, Ya, daripada yang ekstrim. daripada yang off-road Yang beneran. off-road beneran. Bukan tidak mampu, cuman mempertimbangkan tadi ini
bentuk mesinnya yang keluar, Ya. itu menjadi satu pertimbangan yang perlu dikasih tahu juga ke pemirsa. Tapi kalau gagahnya, Bung, tadi kalau saya lihat dari depan ya dengan mesin yang Nah. keluar, waduh luar biasa ya. Kalau dilihat dari gagahnya, biarkan dia berbicara, sudah gagah sekali. Iya. Brembo pasti, dual cakram, Iya. front. Kemudian yang paling saya suka, yang paling saya wanti-wanti berkali-kali, velg jari-jari kalau adventure itu penting. Bu. Iya, Dia memang lebih fleksibel, sehingga lebih kokoh di jalanan-jalanan lobang. mudah direparasi Yes, juga ya. Betul. Dan kenapa harus motor adventure? Ya, nanti kita akan kasih tahu setelah kita lihat yang Oke, di dalam. oke. Yuk, kita lihat ke dalam ada apa aja yang cantik-cantik tadi. Mari, Mari. pemirsa, silakan. Nah, ini dia, Bung. Motornya nih. Wah, Moto Guzzi wah. edisi tuh 100. Ini edisi 100 tahun anniversary. Iya. Atau yang disebut Centenario. Centenario ya. Karena dari tahun 1921 hingga tahun 2021, Iya. Moto Guzzi itu sudah ada, Bung, Berarti motor ini hanya keluar di tahun ini. di tahun ini. Biasanya edisi-edisi seperti gini ini bisa dibilang motor hobi dan investasi ya. Motor koleksi ya, Bung ya? Motor koleksi. Yang harganya akan bertahan sampai berapa tahun ke depan. Kemungkinan bisa naik kalau yang anniversary seperti gini. Dan ini menjadi spesial karena bisa dilihat nih ya. Selain logo, warnanya, Bung. Warnanya cantik ya. Iya. Menurut saya ini kalem, ada cita rasa vintage-nya juga, Ada rasa cita vintage. tapi juga gahar. Kenapa bisa dibilang vintage, Bung? Karena mungkin ada sesuatu. Iya, karena memang warna ini ya, jadi warna silver hijau ini adalah warna yang diambil dari motor balap Moto Guzzi di tahun 1955 yang nickname-nya itu Otto Silindri. Auto silindri. Yes, jadi itu artinya 8 silinder. 8 silinder. Ya, jadi itu memang motor yang kontroversial ya di zaman itu ya, yang Iya. mengguncang dunia permotoran ya. Iya. Dengan 500 cc, 8 silinder, itu wah luar biasa, Bang. Dan itu menjadi inspirasi, warnanya itu berarti ada warna hijau, Ya. campuran silver dan sebagainya. Gold sama Coklat. Itu Nah, masuk ke sini ya. masuk ke edisi Centenario ini. Wah, hebat. Kalau gitu kita kasih lihat pemirsa tampilan sampingnya, mungkin bisa maju ke depan sini. Nah ini Bung, salah satu yang istimewa Bung Iya. ya. Jadi dia logonya gold ini memang ya mengikuti Yang tahun gaya klasik tahun 55 itu dengan tahun warna silver. 55 udah logonya kayak gini. Logonya sudah gold seperti Wah, ini. bagus ya. Masih kayak timeless gitu ya. Timeless. Jadi tampilan sampingnya yang menjadi ciri khas dari Iya, anniversary itu. mesin kebanggaannya ini ya, Iya. tampilannya ya. Dan ini merupakan salah satu motor yang bisa dibilang spesial karena di sini nomor serinya pun tadi kalau bisa dilihat. Nah, di bawah sini ini juga angkanya angka kembar, Bu. Iya. Oke. Jadi kadang-kadang untuk orang kolektor ya yang mencari motor anniversary biasanya pertanyaan yang terakhir tapi jarang ya, jarang. Iya. Tapi memang ada nomor seri motornya itu berapa? Biasanya seperti gitu. Nomor rangka atau nomor mesin Nomor yang rangka, cantik juga. nomor cantik, iya. Kalau ada nomor-nomor kembar kayak seperti yang ini di depan kita, itu harganya beda sekali dengan yang biasa, yang oke, random oke. numbers. Kurang lebih seperti itu. Itu menjadi salah satu pertimbangan. Nah ini Warnanya ini, emblemnya pun juga ada aksen goldnya ya di sini. Iya. ya. ini Dan ini Bung yang cantik sekali ini joknya. joknya ya. Waduh, warnanya coklat tua, bahannya pun premium, Stitchingnya stitchingnya rapi sekali. brown dan ada tulisan goldnya, Iya. Bung. Mungkin bisa dikasih sedikit tips, Bung. Kalau motor anniversary atau motor limited, itu modifikasi apa yang boleh dilakukan dan yang tidak, yang pantang dilakukan? Ya. Karena motor-motor ini kan punya nilai tersendiri ya. Mungkin Ya. pemirsa perlu tahu. Kira-kira apa yang boleh? Kalau menurut saya, kita Oh, tentu boleh melakukan modifikasi ya. Betul. Karena mungkin ada beberapa orang yang hobi dengan memodifikasi, merubah tampilan, Ya. tapi jangan sampai merusak. Jadi part original harus tersimpan, itu pertama. Ya. Lalu part yang kita pasang jangan sampai harus memodifikasi suatu part, misalnya kayak lubangnya dibesarin sedikit atau ada bagian frame yang sedikit dipotong. Nah, itu akan merusak nilai jualnya. Karena OEM ya Yes. bahasanya ya. Jadi yang original dari manufacturer itu yang akan dicari oleh orang yang benar-benar
kolektor yang mencari kondisi original. Betul. Ini kan menurut saya kan kurang estetis ya. Yes. Kalau dilihat dari tampilan keseluruhan, dan ini tidak ada masalah seperti gini. Ya. Kita ganti seperti gini, seperti kayak gini ya. Tapi ini pun sepertinya bisa dilepas, Bung. Jadi yang di bawah ini yang Iya. motif gear ini ya, apa ya? Bear trap. Bear trap ya. Karena ini kalau diganti dengan yang tampilannya sedikit lebih cantik akan menjadi satu kesatuan yang bagus Iya. Dan mungkin pelindung untuk standarnya juga Betul. di bawahnya ya. Pelindung body ya mungkin ya. Nah, di sini. Apabila sampai terjadi rebah, Ya. motor ini nggak rusak. Nah, yang paling menjadi pertanyaan yang paling sering adalah knalpot. Bisa nggak diganti kalau anniversary, Bu? Pasti diganti, Bu. Pasti diganti. Iya, kalau menurut saya sebuah motor besar itu selain tampilan cantiknya, suaranya itu akan melengkapi Iya. indera kita waktu berkendara. Jadi tidak masalah ya walaupun anniversary diganti knalpot. Tidak masalah selama yang asli masih ada. Ya. Tampilan belakangnya yang agak sedikit spesial itu Iya, lampunya tampilan ini ya. lampunya. Ini tipe gaya model lampu yang terbaru ya ini, Bung? Yang terbaru, ininya tegas sekali ininya, dan ini menambah kesan bahwa motor ini memang keluar di edisi spesial dengan ruban-ruban minimalis yang kelihatan mewah ya. Ya, Kurang lebih itu aja. memang kelihatan lebih mewah daripada versi V85TT yang biasa ya. Yang biasa. Nah, Bung sendiri dari pecinta motor cruiser, motor klasik, kira-kira melihat motor seperti kayak gini nih kesimpulannya apa, Bung? Nah, untuk memang pemirsa. sebenarnya kalau kita bicara kenikmatan berkendara ya, Bung. Apalagi di saat-saat sekarang di mana kita ini sangat membutuhkan aktivitas di luar, bepergian yang enjoy lah, Bung ya. Mungkin Iya. motor-motor seperti ini itu adalah salah satu jawabannya. Ya. Betul. Karena dengan motor adventure seperti ini itu medan apapun bisa. Betul. Suspensinya luar biasa nyaman dipakai di jalan rusak, termasuk di medan off-road juga bisa. Iya. Jadi ini suatu pilihan sempurna untuk saat sekarang. Saat sekarang. Saya tuh mengalami beberapa tahap ya migrasi Pergeseran motor, ya? pergeseran. Dari awalnya dulu kita cruiser Cruiser maunya boys. Harley, terus udah gitu muter ke cafe racer dan sebagainya. Terakhir saya menjatuhkan pilihan ke adventure sih. Jiwa saya lebih Kenapa, Bung? terpanggil karena gini. Yang pertama, kalau saat ini kan musim hujan ya. Jadi ketika kita motoran tuh kadang kita tidak bisa menebak kondisi cuaca dan Apalagi sebagainya. kita pakai cruiser yang banyak chrome-nya itu bersihnya Betul. itu malas sekali, Bung. Betul. Nah, kalau ini tidak usah mikirkan itu lagi. Ya. Silakan dipakai, kotor pun masih kelihatan bagus. Yang kedua, motor-motor seperti gini kalau saya lihat juga lebih safety dengan kondisi jalanan yang ada di Indonesia. Bung Moge kan sudah mengendarai motor ini Iya. juga ya sebelumnya ya. Iya. Saya terus terang Jadi karakternya sudah kurang lebih tahu ya. kebawa 3-4 hari nggak bisa lepas dari dia. Belum bisa move on. Kurang lebih seperti itu. Iya. Bung, rekomen ya berarti ya? Tentu rekomen. Tentu rekomen ya. Dan untuk mengetahui bentuknya seperti apa, silakan datang ke sini. Ya. Motoplex yang ada alamatnya di bawah ini. Atau yang kepingin test ride bisa buka website kita ya. Ya, di autosmart.net. Autosmart.net. Dan teman-teman motor-motor seperti ini biasanya nggak lama ada di dealer ya, Bung, Iya. ya. Karena selain edisinya terbatas, hanya keluar di tahun ini. Nah itu ya artinya para teman-teman yang kolektor harus gercep lah. Gercep. Bisa hubungi kita juga via WA yang ada di autosmart.net. Kita akan bantu mengamankan unit ini. Ya, Karena memang kita sudah bolak-balik ya menjual motor-motor limited dengan harga rekomen yang masih murah-murah. Contoh Vespa limited masih kepala 6. iya, Terus helm-helm limited kita juga punya, kita jual dengan kepala 1, ya. yang dimana di luar sudah lebih daripada itu. Jangan khawatir, kami juga memberikan garansi buyback ya Yes. untuk pemirsa Autosmart TV. Itu aja, Bung, dari kita. Ya, Kita akan ketemu 1 minggu ke depan, Bung, silakan. ya. Jangan lupa share, like, subscribe channel kita dan buka autosmart.net Ya. untuk kebutuhan teman-teman motor-motor maupun mobil-mobil premium. Bung, ini motor dengan daya tarik gede, Bung, Yes. atau disingkat Moge. Dan Motor memang gede. Daya tarik gede, iya. Harganya pun juga gede. Ya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita katakan Salam Moge. Moge. Acara ini dipersembahkan oleh